Jangan membuli orang di internet. Wanita ini membuat postingan online, menghina orang cacat. Akibatnya, dia menerima kurir dari seorang netizen keesokan harinya. Kue. Dasar jalang tertulis di atasnya. Tidak hanya itu, dia dimarahi setiap kali dia keluar. Bahkan para pejalan kaki anjing meludahinya ketika mereka melihatnya. Sebagai penyemprot, dia sudah terbiasa. Komputernya, pesannya penuh dengan kata-kata kotor dari netizen. Tapi dia tidak marah sama sekali. Bahkan melihatnya membuatku tertawa. Tapi dia tidak pernah berpikir. Hari ini terakhir kali dia bersumpah. Polisi tiba-tiba menerima laporan. Wanita ini meninggal di rumahnya sendiri. Potong tenggorokan. Tapi tidak ada jejak masuk dan keluar dari tempat kejadian. Satu-satunya suami yang hadir juga terluka dan dibawa ke rumah sakit. Polisi bergegas mencari suaminya. Suami telah ketakutan dan mengatakan dia bunuh diri. Tiba-tiba, kepalaku terbentur. Lalu aku mengusap leherku. Bagaimana mungkin? Polisi menduga ada yang salah dengan kue yang dikirim oleh netizen. Saatnya mencari orang yang mengantarkan kue. Saya bergabung dengan papan pesan kerja sama rumah sekolah. Itu dibeli oleh netizen. Mereka hanya memberinya kue untuk menghinanya. Tapi tidak benar-benar ingin dia mati. Tepat ketika polisi tidak dapat menemukan petunjuk. Rapper lain mati. Orang ini adalah rapper dan anak sedang laki-laki meniru dia. Nama orang ini adalah Aaron Sean. Dia berumur 19 tahun. Anak ini terlihat sangat bodoh. Netizen sangat marah dan mengejeknya di atas pencarian yang sedang tren. Dia tiba-tiba merasa sakit malam itu. Menutupi kepala. Kedutan gila di tanah. Para medis membiusnya. Bawa dia ke rumah sakit segera. Tapi di tengah pemeriksaan dia mengalami kedutan lagi. Lalu mati. Seekor lebah buatan telah dikeluarkan dari otaknya. Era lebah ini hampir punah. Untuk menjaga keseimbangan ekologi, sebuah perusahaan telah menciptakan lebah buatan. Polisi dengan cepat menemukan perusahaan R&D. Ini kemungkinan besar adalah pembunuhan yang disebabkan oleh kegagalan mesin. Orang yang bertanggung jawab mengatakan bahwa lebah mereka semuanya dikendalikan secara kriptografis. Tapi setelah diselidiki, dekat rumah almarhum, seekor lebah kebetulan jatuh. Seseorang pasti telah meretas sistem mereka. Perusahaan penelitian dan pengembangan segera mulai menyelidiki. Teknisi polisi menemukan petunjuk penting. Kedua almarhum terkait dengan topik internet. Mereka semua dimarahi pada pencarian panas sebelum mereka mati. Dan semua dengan topik kematian anu-anu. Dan dalam topik ini, orang pertama akan dieksekusi malam itu. Seseorang mengadakan pemungutan suara publik untuk membunuh karakter topikal. Dan yang berikutnya adalah wanita yang menduduki puncak daftar hari ini. Sepertinya dia pergi ke pameran. Selfie di depan tugu peringatan perang. Netizen menyemprotnya seperti orang gila. Dia sangat ketakutan sehingga kakinya terus gemetar. Dia tidak takut pada netizen. Tapi dia akan mati. Karena dua orang pertama yang targetkan telah terbunuh. Polisi untuk melindunginya, bawa dia ke markas rahasia. Tetapi pada saat ini, sarang lebah terdekat dengannya tiba-tiba offline. Ribuan lebah dicurahkan. Mereka semua datang kepadanya hanya untuk satu tujuan. Bunuh dia. Beberapa orang ingin lari. Tapi lebah telah memblokir pintu. Bahkan jendelanya tertutup rapat. Mereka bersembunyi di kamar mandi. Lebah masuk melalui lubang kunci. Saya pikir itu aman. Tapi mereka lupa ventilasi. Lebah terus terbang masuk. Mereka terus menamparkan tapi tetap tidak bisa berhenti. Satu masuk ke hidung wanita. Wanita tiba-tiba mulai meronta-ronta kesakitan. Dan kemudian disiksa sampai mati. Mereka tidak bisa menghentikan tragedi itu terjadi. Dua lainnya juga ketakutan. Jika Anda tidak menangkap si pembunuh di balik layar. Orang mati setiap hari karena ditarget. Polisi memulai penyelidikan dari perusahaan buatan. Teknisi menemukan petunjuk dalam sistem. Seorang mantan karyawan meninggalkan manifesto di dalam. Wanita yang disukainya telah diekspos di internet. Untuk menghukum para pengebom internet ini, meretas sistem perusahaan, membunuh troll internet setiap hari dengan kecerdasan buatan. Untuk memperingatkan dunia, polisi dengan cepat menemukan alamat pria itu. Jadi bertindak sekarang. Tapi ketika saya sampai di tempat kejadian, pria itu sudah tidak ada lagi. Tapi dalam kekacauan, mereka menemukan hard drive pria yang terbakar itu. Teknisi kuat. Perbaiki hard drive segera. Ini adalah dokumen asli yang diretas pria itu ke dalam perusahaan. Melalui mana sistem dapat diperbaiki? Tapi ada pertanyaan. Peretas yang sangat serius. Bagaimana kesalahan tingkat rendah seperti itu bisa terjadi? Mereka pikir itu jebakan. Dan daftar file. Semua yang memilih. Apa-apaan? Tapi troll berkomentar di bawah. Dia mungkin melakukan semua ini untuk memancing mereka ke dalam umpan. Pemimpin tidak sabar. Menekan tombol konfirmasi dengan tergesa-gesa. Tapi yang ini sudah berakhir. Hal-hal seperti yang mereka harapkan. Semua sarang lebah buatan dijatuhkan. Semua lebah di luar kendali. Dan tujuan mereka. Ini adalah hal yang nyata sekarang. Itu saja troll internet. Orang-orang ini adalah tujuan sebenarnya. Lebah keluar dari sarangnya. Semua yang berpartisipasi dalam voting online. Orang yang menyalahgunakan orang lain secara online. Semua tidak luput. 380.000 troll internet semua tutup mulut. Ini seharusnya menjadi acara yang buruk. Tetapi ketika protagonis menemukan pria itu, ikuti saja dia tanpa menangkapnya.
Tapi semua pria melakukannya. Lakukan untuk hatinya.